Oke, sepertinya ada tanda putih seperti itu, dan itu biasanya karat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, masih bersama R2 Channel. Di video kali ini saya mau bahas tentang laptop Samsung seri NP270E4V, dimana masalahnya adalah touchpad tidak berfungsi dan juga keyboardnya ketika sudah digunakan agak lama, mungkin sekitaran setengah sampai 1 jam, dan tiba-tiba touchpad sama keyboardnya tidak berfungsi. Dan masalahnya apa? Di sini saya mau melakukan pengecekan terlebih dahulu. Dan sekarang ini saya menggunakan mouse USB karena touchpadnya tidak berfungsi dan juga keyboardnya tidak berfungsi. Jadi saya menggunakan mouse USB untuk sementara. Oke, kita coba matikan terlebih dahulu. Oke ya, setelah laptopnya mati, di sini saya mau melakukan pengecekan keyboard dan touchpadnya ketika sebelum startupnya beres ya. Dan seharusnya kalau keyboardnya jalan dan masalahnya karena ada crash di Windows, baik itu software ataupun hardware, biasanya pada saat startup Windows seharusnya keyboard dan mouse bisa berfungsi. Oke, dan di sini kita bisa melakukan percobaan untuk masuk BIOS atau kita pijit-pijit keyboard ketika proses startup sedang berjalan ya. Oke, di sini saya coba gerak-gerakan touchpad pada saat lagi startup ya, apakah touchpadnya berfungsi. Dan saya coba juga untuk pijit-pijit keyboard. Oke, langsung saja kita nyalakan. Oke, dan ini ada menu. Oke, dan di sini saya menggunakan keyboard. Ini arah panahnya berfungsi. Oke, berarti tombol keyboard berjalan normal. Oke, kita pilih normally dan kita enter. 1, dan itu keyboard sudah ketahuan berfungsi ya. Oke, bentar lagi ada kursor. Kita coba gerak-gerakan menggunakan touchpad. Oke, ini ada kursor dan saya gerak-gerakan bisa. Oke, dan setelah masuk Windows, apakah bisa berfungsi? Oke, dan proses startup sudah selesai. Dan ya, sekarang touchpadnya tidak berfungsi dan keyboardnya pun tidak berfungsi. Oke, seharusnya ini bisa berfungsi, dan ini tidak respon sama sekali ya. Oke, di sini saya harus menggunakan mouse USB kembali.
Oke, sepertinya mouse juga susah terdeteksi ya. Mungkin ini dalam kondisi crash, baik itu trouble di hardware ataupun software, kadang berpengaruh ke fungsi yang lainnya ya. Oke, mouse USB nya tidak terdeteksi. Oke, sambil kita tunggu, dan di sini rencananya saya akan menonaktifkan beberapa hardware ya, terutama hardware yang nempel pada soket, karena di sini yang tersisa berarti keyboard touchpad sudah memang ketahuan tidak berfungsi ya untuk di Windows-nya. Dan hardware satu lagi, kalau RAM ini sudah dipastikan RAM dalam kondisi normal ya, tapi nggak ada salahnya, nanti akan saya coba cek juga. Yang kedua di sini adalah network adapternya, lebih tepatnya untuk WiFi network adapternya. Nanti saya akan coba off kan. Oke, dan karena mouse saya tidak berfungsi, jadi agak susah juga berhubungan keyboard sama mouse tidak berfungsi ya. Oke, ditambah lagi USB nya tidak berfungsi. Padahal untuk lampu mouse-nya nyala, tapi di sini tidak respon. Oke, saya coba colok ke port USB yang lain. Ya, port USB yang lain pun sama. Oke, dan sepertinya ini benar-benar ada masalah di hardware terutama ya. Mengingat masalahnya cukup kompleks. Oke, jadi di sini ada tiga fungsi. Pertama, keyboard tidak berfungsi, yang kedua touchpad tidak berfungsi, dan yang ketiga port USB nya pun bermasalah. Oke, saya coba lagi untuk mengoneksikan port USB nya. Mudah-mudahan bisa berfungsi ya, karena tadi sebelum saya matikan, mouse bisa berfungsi. Oke, kalau sama kita coba matikan paksa saja, dan nanti kita coba nyalakan lagi. Mudah-mudahan mouse-nya terbaca. Dan di sini untuk USB-nya langsung saya pasang ya. Oke, kita coba nyalakan lagi. Oke, kita pilih normal, dan ini keyboard bisa berfungsi di sini sebelum masuk Windows. Oke, dan sekarang untuk USB-nya sudah bisa ya. Jadi harus dipasang
terlebih dahulu sambil laptopnya dinyalakan. Oke, dan di sini saya akan coba matikan untuk network adapternya, lebih tepatnya untuk WiFi-nya, karena di sini memiliki Bluetooth, jadi otomatis untuk wireless sama Bluetooth-nya yang akan saya matikan. Oke, dan gimana setelah Bluetooth-nya dimatikan dan juga wireless-nya? Di sini saya mau disable terlebih dahulu. Oke, dan tinggal wireless-nya kita bikin disable juga. Oke, semuanya sudah nonaktif. Oke, dan sekarang kita coba matikan dan nanti kita coba apakah touchpad sama mouse-nya bisa berfungsi. Oke, sini saya cabut untuk mouse USB-nya dan kita coba nyalakan kembali. Oke, startupnya sudah selesai dan touchpadnya bisa jalan. Oke, gimana dengan keyboardnya? Oke, keyboardnya sekarang bisa berfungsi. Saya coba LTF4 untuk shutdown dan ini bisa berfungsi ya. Oke, dan berarti masalahnya adalah ada error ataupun crash, terutama untuk wireless network adapter. Ini mengalami crash sehingga kalau kita on kan atau enable kan, ini akan membuat keyboard dan touchpadnya error. Oke, jadi langkah selanjutnya saya akan coba melakukan pengecekan di network adapternya, terutama untuk wireless ya, atau saya coba akan ganti nanti. Oke, di sini kita langsung matikan saja. Untuk melakukan pengecekan wireless network adapter, di sini kita harus membuka casingnya. Oke, kita buka casingnya terlebih dahulu. Oke ya, dan untuk laptop Samsung memiliki baut yang lumayan banyak ya. Oke, kita cek lagi.
jangan sampai masih ada baut yang terpasang. Oke, sepertinya sudah beres dan kita tinggal melepas casingnya. Oke, dan ini bagian dalamannya. Kalau saya perhatikan di sini kotor sekali ya. Oke, sepertinya harus dibersihkan terlebih dahulu. Oke, karena kita tadi sudah cek kalau kita off-kan untuk wirelessnya, ternyata touchpad sama keyboard bisa berfungsi kembali ya. Oke, di sini saya mau melakukan pengecekan di wirelessnya. Oke, kita lepas dulu. Oke ya, di sini saya mau coba melakukan pengecekan di port networknya. Oke, sepertinya ada tanda putih seperti itu, dan itu biasanya karat ya. Oke, mudah-mudahan kelihatan. Dan bisa saja hal ini yang menyebabkan networknya error karena mungkin kurang connect ya. Oke, jadi di sini saya mau bersihkan dulu untuk pin network adapternya. Di sini saya menggunakan penghapus atau strip. Oke, kita gosok saja. Oke, kita gosok seperti ini. Dan dengan karet penghapus ini akan membuat pin ini kembali bersih. Dan sepertinya ini sudah bersih ya. Oke, dan mungkin saja penyebab error tersebut karena network ini kurang connect ya. Jadi ketika mulai panas, pinnya tidak nempel dengan sempurna dan menyebabkan crash. Oke, di sini saya cek juga untuk soketnya. Oke, kita bersihkan.
dan sepertinya saya tidak akan melakukan penggantian. Kita coba lagi saja untuk pasang kembali network adapternya, dan mudah-mudahan sekarang tidak jadi lagi masalahnya. Oke, kita pasang lagi. Oke, kita pasang harddisk, dan di sini tidak akan saya baut dulu ya, melainkan saya pasang dulu dan nanti kita cek gimana responnya ya, apakah sekarang normal, dan kita coba ya, kita aktifkan lagi untuk wirelessnya karena tadi sempat dinonaktifkan. Sekarang kita aktifkan kembali dan gimana hasilnya. Oke ya, karena tadi sempat kita menonaktifkan untuk wirelessnya, dan ini untuk touchpadnya masih berfungsi karena memang touchpadnya di off kan atau di disable. Oke, kita coba on kan. Oke, kita kembali lagi ke device manager. Dan kita coba on kan lagi untuk Bluetooth dan juga wirelessnya. Oke, wirelessnya sudah on, dan kita on kan juga untuk wifi nya. Oke, dan sekarang touchpadnya kembali tidak berfungsi ya. Oke, setelah kita on kan ternyata touchpad dan mouse tidak berfungsi kembali. Apakah ini penyebabnya adalah networknya yang bermasalah? Oke, di sini saya pakai mouse USB, dan setelah di on kan ternyata touchpad dan mouse-nya tidak, touchpad dan keyboardnya tidak berfungsi. Oke, di sini saya mau ganti saja karena sepertinya ada masalah ya. Oke ya, kita langsung saja ganti. Mudah-mudahan ada perkembangan yang bagus, karena kalau hanya dibersihkan saja ternyata masih tetap ya. Sini saya ganti wirelessnya. Oke, kita coba lagi.
Oke ya, kita coba nyalakan lagi setelah kita ganti wirelessnya. Oke. Dan ini touchpadnya nyala dan wirelessnya sudah langsung terdeteksi. Oke, kita cek untuk device manajernya. Oke ya, untuk wireless ini tidak memiliki Bluetoothnya. Oke, dimana untuk yang tadi ada Bluetoothnya dan sekarang saya ganti tanpa Bluetoothnya. Oke, dan ini wirelessnya sudah on dan bisa berfungsi dan touchpad sama keyboard berfungsi dengan baik. Oke, kita coba koneksikan dulu untuk internetnya. Oke, statusnya sudah connect dan ya, untuk wirelessnya berjalan dengan baik dan touchpad keyboard juga berjalan dengan normal, tidak seperti tadi ketika wirelessnya aktif. Oke, dan sekarang bisa connect ke internet dan ya, saya nyatakan untuk masalah kali ini terdapat di network adapternya yang bermasalah. Oke, jadi saya rasa untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.